Yang terhormat Dewan Juri beserta panitia dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah alladzi nasara 'abdahu wa a'azza jundahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial, antara yang hak dengan yang batil, antara yang buruk dengan yang baik, antara yang terpuji dengan yang tercela. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tak kenal maka ta'aruf. Saya Wilda Thania Mandela Hasna dari Pondok Pesantren Alida Islamic Boarding School, Selamerta, Wonosobo. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan kalam singkat yang bertajuk Peran Santri dalam Membangun Generasi yang Berkualitas. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan Allah dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, karena sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas telah dijelaskan, La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan Allah dengan baik, karena manusia merupakan ciptaan Allah yang paling baik di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Jika kita melihat manusia zaman sekarang, jika kita melihat perkembangan zaman sekarang, semakin hari semakin modern. Semakin aneh pula tingkah laku manusia yang kadang sudah dicerna oleh akal pikiran. Perkembangan zaman sekarang memang patut kita acungi 4 jempol sekalipun dengan jempol kaki. Namun selain perkembangan dan dampak positif yang kita rasakan, kita juga mendapatkan dampak negatif yang tidak kalah memprihatinkan. Kerusakan akhlak remaja zaman sekarang, judi dan zina telah merajalela. Bahkan mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting gua hidup, sesekali harus gua nikmati. Itulah semboyan mereka. Mereka tidak memikirkan dampak positif, mereka tidak memikirkan dampak negatif. Yang mereka tahu hanyalah nikmat dan kenikmatan semata. Bahkan dalam hal ini telah disinggung dalam hadis Arba'in Nawawi Sahifah 54, 3 baris dari atas. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jikalau engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Dan kejadian-kejadian tadi tidak lepas dari adanya yang pengaruh perkembangan zaman, pengaruh pergaulan bebas, dan tentunya karena kurangnya bekal ilmu agama, sehingga menjadikan mereka rapuh, bahkan hancur keimanannya. Lalu, apa peran santri dalam hal ini? Apa yang dapat dilakukan santri dalam menyikapi ini? Salah satunya yaitu dengan cara memperdalam ilmu agama, menambah pengetahuan, serta memperbaiki produktivitas diri. Karena apa? Syubbanul yaumi rijalul ghadi. Pemuda di hari ini merupakan penguasa di masa yang akan datang. Maka dari itu kita harus bersyukur sebagai santri yang hidup dalam lingkup yang insya Allah selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pondok pesantren, kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, berlomba-lomba untuk mencetak generasi yang berkualitas, unggul dalam ilmu, terampil dalam amal, dan mulia dalam akhlak. Dan seorang santri harus memastikan langkahnya sebelum kakinya tergores. Karena santri sejati akan diuji dengan jalan terjal penuh duri, bukan dengan jalan aspal yang klinis ketika pagi hari. Innamal umamul akhlaqu ma baqyas fa inhum dhahabas akhlaquhum
datang pula lah kejayaan dan kehormatan bangsa tersebut. Ingat, belajar merupakan bagian dari proses, dan memahami merupakan hasil dari proses. Dan belajar dengan bersungguh-sungguh merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Jarib walahi takun arifan. Sebelum saya mengakhiri kalam singkat kali ini, izinkanlah saya untuk menyanyikan sebuah syair lagu. Eng iki zaman wis para kiamat, akeh lelakon kang podo pecat, wis akeh laku mungkar lan maksiat ingkang rusak kahanane masyarakat. Wong lanang lan wadon do bebas kekancan, podo jagongan lan podo guyonan, ing pinggir dalan podo cekakaan, ora duwe sopan santun babar pisan. Akeh wong tuwa do ngumbar anake, jan turuti apa kekarepane, akhire anak bisa ngalahake marang wong tuwa ora mulyaake. Para santriwan dan santriwati yang ada pada wilayah ini, marilah kita bersolawat Nabi agar selamat di akhirat nanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Syukran hadamini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur maqala wala tandur mangqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim.